Bagi saya, Charlie Chandra adalah pahlawan. Tetangga saya, etnis Chinese juga. Supaya orang paham bahwa ini bukan masalah etnis. Bayangkan ibunya sudah tua, datang penyidik ke rumahnya, disidik, habis itu berapa hari kemudian meninggal. Jadi intimidasi seperti ini berlanjut. Penangkapan Charlie Chandra adalah proklamasi PIK 2 bahwa jangan coba-coba lawan saya karena polisi masih di tangan saya. Kita harus melawan. Tidak ada kecuali panggilan mengusir oligarki dari Indonesia yang merampas rakyat. Ini adalah kerjaan Jokowi. Ini adalah perampasan negara secara sistematis lewat Joko Widodo bersama Aguan, bersama Abdesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat 1 tahun saya mencagup PRON dengan PP Muhammadiyah menyatakan berada di garis terdepan untuk membela rakyat yang tersoling. Hari ini pas 1 tahun tepat di kantor PP Muhammadiyah. Jadi saya pikir hanya jalan Allah aja yang menuntun. Bagi saya, Charlie Chandra adalah pahlawan. Karena dari sekian puluh orang yang kena kasus seperti Charlie Chandra, itu tidak ada yang berani masang badan. 3 hari sebelum Charlie Chandra ditangkap, dia bawa toko besar, etnis Chinese juga, dan orang kaya, jauh lebih kaya dari Charlie Chandra, yang tanahnya sedang digusur, dan kita mau bela. Setelah saya kontak lagi, dia mundur, dan berkali-kali seperti itu. Berkali banyak sekali. Tetangga saya, etnis Chinese juga. Supaya orang paham bahwa ini bukan masalah etnis. Itu, bayangkan ibunya sudah tua, datang penyidik ke rumahnya, disidik, habis itu berapa hari kemudian meninggal. Polisi datang dengan etnis tertentu, tahulah, etnis Timur. Nah, jadi intimidasi seperti ini berlanjut. Jadi saya ingin menyatakan penangkapan Charlie Chandra itu adalah proklamasi dari PIK 2 menyatakan aku masih kuat dan kalian nggak bisa lawan saya. Itu proklamasi. Itu proklamasi bagi mereka. Jadi jangan anggap ini kasus sederhana. Ini kasus pesan PIK 2. Hai aparat, lakukan yang aku minta sekarang. Saya pikir perintah itu datang dari Aguan dan dilaksanakan. Karena mereka sekarang ini betul-betul ingin menunjukkan giginya bahwa Charlie Chandra saja yang pemberani, aku masih bisa hadapi. Dan ingat, penyidik yang muncul terus hanya satu. Siapa namanya? AKP Yan Hendra. Itu satu, dan itu juga yang melakukan hal yang sama di berbagai kasus yang dikriminalisasi. Orang itu juga. Jadi, mohon publik paham, penangkapan Charlie Chandra adalah proklamasi PIK 2 bahwa jangan coba-coba lawan saya karena polisi masih di tangan saya. Itu saya pikir pesannya. Jadi jangan terlalu banyak kasus hukum. Nah, saya berharap dengan terbukanya di pengadilan nanti, itu kita buka semua apa yang terjadi. Ada 2 tokoh besar yang sekarang juga melakukan yang hal sama.
Ada yang dipenjarakan suami istri, nggak usah saya sebutkan namanya. Suami istri penjarakan, itu bekas teman Aguan. Dan hampir semua bekas yang dekat berhubungan Aguan dengan Ali Hanafi itu dikerjakan seperti itu. Saya nanti cerita tentang rakyat yang ada. Ini sengaja saya buka ke publik supaya ini kita harus melawan. Nggak ada yang lain. Nah, itu 2 orang, tahu nggak sekarang, dikeluarkan dengan baru bisa bicara 2026. Ya, saya nggak perlu menyebutkan namanya. Banyak kali, ada yang sedang masih di penjara sekarang. Ada sedang di penjara sekarang. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih kasus ini bisa terjadi sehingga seakan-akan mereka betul-betul berkuasa. Begini proses yang terjadi. Ini kita harus buka, Pak. Saya terima kasih kepada orang-orang yang ada di sini yang benar-benar jiwa ikhlas berjuangnya sudah melebihi dari manusia yang normal. Saya tahu Pak Gufroni 24 jam, Pak Ahmad Syahir 24 jam. Kami semua 24 jam mengikuti. Tidak ada kecuali panggilan mengusir oligarki dari Indonesia yang merampas rakyat. Tidak ada jalan lain. Nah, begini. Jadi kepada seluruh kenapa sih mereka bisa melakukan? Ini sebenarnya kasus PIK 2 itu dimulai dari RUTEW dan RUTR 2011 yang ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati Tangerang. Kita tahu siapa Bupati Tangerang saat itu? Yang turun-temurun itu. Ahmad Jati. Oke? Nah, bekerja sama dengan PIK 2. Sehingga apa yang terjadi? Diberikanlah izin prinsip kepada PIK 2. Kepada wilayah itu. Nah, seakan-akan wilayah setelah dapat izin prinsip loh. Bukan izin pembebasan loh. Bahwa apabila Anda mau membangun, boleh. Itu biasa. Tapi dibalik, kepada seluruh aparat, itu seakan-akan wilayah itu sudah pengakuan milik dia. Itulah kata-kata Ali Hanafi kepada siapa? Bapaknya Sumita Chandra menyatakan, tanahmu masuk peta kami. Dan itu dilakukan ke semua orang yang punya tanah. Ternyata termasuk tanah Saididu menyatakan masuk peta kami. Masuk peta kami, kan kurang ajar. Seakan-akan tanah itu sudah miliknya. Nah, dengan masuk peta itu, maka seakan-akan terserah. Nah, setelah masuk peta, izin prinsip, maka semua data tanah yang ada di situ ada di tangan PIK 2. Kerjasama dengan kepala desa, BPN, semua ada di tangan. Bayangkan, tanah saya yang ada di sana, saya sendiri nggak tahu luasnya. Dia tahu luasnya. Bayangkan saya kan bilang, tanah saya sekitar 9 hektar. Dirut, Agus Rayu menyatakan tanah saya itu cuma 9 hektar. Hebat kan? Dirut, PIK 2 tahu tanahnya saya itu. Nomor Sampul. Saya itu sendiri nggak tahu tanahnya berapa luasnya. Karena memang saya nggak pernah ngurus tanah saya berapa luasnya. Karena selama ini ya digarap orang aja. Nah, bayangkan. Tanah rakyat dia tahu semua. Karena dia tahu semua tanah-tanah rakyat yang ada wilayah peta kami, yang katakan tadi. Maka dia bisa merekayasa semua kasus-kasus tanah yang ada di sekitar yang di wilayah tersebut. Nah, ini adalah BPN yang bekerja. Kepala desa yang bekerja. Ingat, ini adalah kerjaan Jokowi. Ketua Abdesi itu, mantan ketua Abdesi yang mengusulkan 3 periode adalah tinggal di wilayah Desa Kosambi. Yang saat itu adalah Luhut menyatakan sebagai penasehatnya Abdesi tersebut. Jadi ini politik sangat besar sehingga kepala desa digerakkan untuk meneruskan kerjaan Jokowi. Setelah itu, Jokowi memberikan PSN kepada PIK 2. Jadi ini bukan pekerjaan sendiri, ini adalah perampasan negara
secara sistematis lewat Joko Widodo bersama Aguan, bersama Abdesi. Gantung Jokowi. Nah, jadi kita harus membacanya secara bahwa ini adalah potret yang sangat besar. Nah, saya lanjut. Setelah pengusaha menjadi penguasa lahan tersebut, maka semua data tanah itu dipegang oleh dia. Dan ingat, kalau kita sudah punya sertifikat, masa seluruh sejarah tanah itu ada di BPN. Kita nggak pegang lagi aslinya. Artinya, BPN bisa merekayasa bahwa tanah Saididu itu tidak sah karena milik orang lain. Dan itu yang terjadi semua di wilayah Banten. Raja-raja dilakukan seperti itu. Bayangkan cuma raja nggak berani bicara. Tahu-tahu namanya berubah. Nah, karena itu kekuasaan BPN. Jadi menurut saya, nah itulah yang terjadi. Yang terjadi Charlie Chandra juga seperti itu. Dan kasus lain seperti itu. Anda bisa bayangkan. Tetangga satu lagi saya. Banyak sekali kasus yang saya pahami. Bayangkan, tanahnya sekitar 20 hektar. Sepakat 5 hektar dijual. Oke? Dengan harga yang pas. Tahu-tahu datang panggilan polisi bahwa yang 15 hektar bermasalah. 20 bermasalah. Karena dianggap bermasalah, maka dipaksalah menjual 15 hektar itu dengan harga kesepakatan. Kalau enggak, Anda dipenjara. Begitu caranya mereka. Jadi biasanya diakui sah. Ini banyak sekali seperti sah sebagian. Habis itu dianggap yang lainnya tidak sah. Badan dipaksa. Dan itu, ya pelakunya. Yang tadi itu, yang nggak bisa disentuh. Yang berinisial A itu. Aguan. Bukan. AL. Nah. Itu modus yang terjadi banyak sekali. Problemnya adalah dengan sekarang Charlie Chandra semua tiarap. Maka untuk membangkitkan kembali, maka Charlie Chandra kita harus bela hak sampai pembelaan. Enggak ada jalan lain. Kalau Charlie Chandra ini berhasil, maka Banten habis, Indonesia habis. Seluruh modus ini dilakukan di seluruh Indonesia. Karena pelakunya adalah, mohon maaf, itu adalah aparat desa dan seluruh aparat BPN, aparat hukum, itu melakukan hal yang sama. Di Marwali, di Makassar, di Surabaya, apalagi di Kalimantan, di Maluku, di Papua. Udahlah, akui aja, jual aja. Jadi bayangkan, nah ini kasus pertama yang ingkar sekarang supaya publik tahu. Bukan kasus kedua. Nah, dipaksa, kan lucu. Ini perlu publik paham. Di Banten, siapapun berperkara tanah yang menang adalah Aguan. Lucu. Nah, saudara berperkara, kalau siapa menang, Aguan yang ngambil tanahnya. Berperkasi ada dengan tetangganya, Aguan yang ngambil tanahnya. Lucu, yang berperkara orang lain tapi yang ngambil Aguan. Terus negara apa ini? Ya, kalau kasus Charlie Chandra bertentangan dengan siapa pembeli tanah itu, siapa namanya? Nio. Ya, yang mengakui? Dr. Nio. Ya, kalau dia menang yang dia dong dapat. Kenapa Aguan yang dapat? Dipakai aja. Kasus Fuad juga begitu, kasus macam-macam begitu. Jadi semua orang berperkara, Anda berperkara dengan iblis pun di wilayah PIK 2, itu yang menang adalah Aguan. Tanahnya diambil Aguan. Aparat hukum harus mendengar ini. Bahwa ini tidak masuk akal. Saudara berperkara karena didosok Aguan, tapi tanahnya kalau siapa yang menang, kalau kalah, maka tanah masuk ke PIK 2. Ini logika mana? Harusnya tanahnya pindah ke saudaranya dong. Bukan pindah ke Aguan dong. Nah, ini logika mana gitu nih. Ini mohon maaf karena saya bukan orang hukum maka berpikir liar aja. Karena memang menghadapi orang liar harus kita berpikir liar juga. Nah, jadi sekarang sebenarnya semua perkara tanah di PIK 2, apapun perkaranya,
itu yang menang keaguan. Terus negara ini mau diapain? Oke. Yang keempat, dipaksa jual di kantor pengembang dan disaksikan oleh aparat dengan ancaman bahwa ada masalah surat tanah. Ini kasus Chandra Charlie juga demikian, kasusnya seperti itu. Bayangkan Chandra Charlie datang, Chandra datang ke kantor PIK 2, aparat polisi ada di sana. Polisi siapa itu? Iya, ada di sana. Dan penyidik. Ini negara apa? Gitu loh. Nah, dipaksa oleh aparat desa dengan surat tanah tumpang tindih. Ini aparat desa, ingat di desa ya, di desa itu dirik yang banyak. Dan itu betul-betul di tangan desa. Dan ingat, semua kepala desa di wilayah Banten itu sudah betul-betul ujung tombak daripada PIK 2. PIK 2. Nah, jadi, ya tadi saya katakan, Ketua Abdesi Nasional itu yang mengusulkan Jokowi 3 periode. Itu deh, kepala desa Kosambi. Dan siapa di belakangnya? Artinya, negara ini memang Jokowi mengambil alih lewat aguan dengan menggunakan seluruh perangkat yang ada. Ketujuh, dipaksa jual dengan alasan harus dibebaskan karena PSN. Ini yang dipakai pada saat PSN, padahal PSN-nya hanya di 1.700 hektar, 50 hektar. Nah, ini yang dipakai. Yang ke-8 dipaksa jual dengan cara lahan diisolasi dan dibayar dengan harga yang sangat murah. Ini diisolasi, tanah saya saja, itu ada 1 hektar sawah saya nggak bisa lagi ditanami, karena irigasinya sudah ditutup oleh PIK 2. Hektaran tanah yang ada di wilayah itu yang nggak bisa ditanami lagi. Kampung-kampung diisolasi seperti itu. Nah, terus pertanyaan saya sekarang, Pak Sugeng Waras di sini, darah saya mendidih, Pak. Melihat bahwa ada orang yang sangat istimewa yang tidak bisa disentuh oleh hukum dan dia bisa mengatur aparat hukum untuk merampok negara. Saya yakin Pak Presiden Prabowo seorang jenderal, mudah-mudahan darahnya juga mendidih dan selalu menyatakan saya rela mati bersama rakyat, dan saya dari awal menyatakan Pak Prabowo kalau mau mati bersama rakyat, datanglah ke PIK 2 dan kita mati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.